Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom adik-adik Betani Kids. Hari ini hari Minggu yang ceria. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Ayu dan Kak Santi. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Evi. Jangan lupa untuk ikuti kelas-kelas Betani Kids via Zoom meeting sesuai jadwal berikut ini. Oke adik-adik, happy Sunday and God bless you. Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan, kembali pagi hari ini, sama-sama kita boleh datang di hadapan Tuhan, membawa pujian, membawa sembah kita. Mari berikan yang terbaik pagi hari ini, karena kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya dilimpahkan buat setiap kita. Seberapa kita yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan-Mu, buat kasih-Mu yang berlimpah di dalam setiap hidup kami. Sebab Tuhan, siapakah kami ini tanpa Engkau? Kami tidak mampu Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Semua datang dari dasar hati kami Tuhan. Dan biar Engkau berkenan lewat setiap pujian dan sembah yang kami naikkan pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun Tuhan kekasih Tuhan saat ini berada, lawatan-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai dengan akhirnya ibadah kami pagi hari ini, kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
lebih lagi katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Engkaulah kemuliaan kami, Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sambil mengangkat tangan, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Yes, Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami yang baik, sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi katakan,
Kami pagi ini, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, kami bawa sembah kami Tuhan di hadapan-Mu, hanya bagimu, hanya yang terbaik. Kami agungkan Allah Maha Kudus, Allah yang mulia. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia, anak dan layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, besar Sungguh tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun alasan yang membuat kami Tuhan tidak meninggikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini mari bawa pujian-Mu yang terbaik. Mari bawa sembah yang terbaik di hadapan Yesus. Tinggikan Dia, agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang layak terima segala pujian. Dia yang layak terima segala hormat. Dia yang layak terima segala keagungan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan sukacita-Mu.
Kiramata karalabayas. Kiramata karalabayas. Kiramasya karanamayamayas. Haleluya. Sembah dan puji Nuhita, kami bawa sembah kami Tuhan. Nuhita, yes Lord. Sembah dan puji Nuhita, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Nuhita tamu, yes Lord. Sembah dan puji Nuhita tamu, sembah dan puji Nuhita tamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati mari menyembah. Sembah dan puji Nuhita tamu, amin. Sembah dan puji Nuhita tamu, sembah dan puji Nuhita tamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nuhita tamu, yes Lord. Sembah dan puji Nuhita tamu, sembah dan puji Nuhita tamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai kemuliaan bernama Tuhan. Haleluya. Dan kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari kekasih Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Sebab Dia sumber sukacita. Haleluya. Dalamku temukan sukacita. Dunia takkan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Ini puji dan sembah kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata atas setiap pujian kami pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami terima bagian kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Taruh roh hikmat buat kami. Taruh pengertian di dalam diri kami. Supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Engkaulah pertolongan kami. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanya diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau Tuhan kami yang setia. Haleluya. Kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Yes Lord. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, yes Lord, masih ada
penolongku hanyalah diri. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab tidak ada satu pun yang sanggup menolong kami selain Engkau Yesus. Lebih lagi katakan penolong, penolongku hanyalah diri. Yes, hanya Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan, kami berserah hanya kepada-Mu Yesus. Kirama syakana matakana namayasi, kiralabarabaya. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya hadirat-Mu menguasai setiap kami, Tuhan. Dan biarlah Kau disenangkan atas segala pujian penyembahan kami, Tuhan. Dan saat ini, saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Kau mengurapi setiap kami, Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hanya isi hati-Mu yang disampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar kebenaran firman-Mu dan kami juga siap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Dimanapun saudara berada itu tidak akan membatasi kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak membatasi kita untuk kita terus dekat dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini membawa Alkitab bisa membuka Alkitabnya bersama-sama dengan saya. Kisah Yunus adalah kisah yang sangat populer, yang bahkan di sekolah minggu merupakan cerita yang sangat sering diceritakan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua, ini bukan cerita yang asing tentang kitab Yunus, tapi hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita belajar dari Yunus. Apa saja yang ingin kita pelajari dari Yunus? Mari kita buka di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus merupakan salah satu dari nabi kecil dan di dalam kitabnya kita cuma menemukan 4 pasal saja. Karena itu kita akan belajar dari pasal yang pertama. Mari kita lihat di pasal yang pertama. Judul perikopnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, di kisahnya ini diceritakan bahwa ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, untuk mengingatkan masyarakat di sana. Karena apa? Karena masyarakat di sana, warga di sana sudah melakukan banyak kejahatan dan kejahatannya sudah sampai kepada telinga Tuhan. Karena itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengingatkan mereka akan kejahatan mereka dan akan apa yang terjadi ketika mereka terus melakukan kejahatan ini. Dan dikisahkan di sini, ketika Tuhan menyuruh Yunus tidak mau melakukan karena suatu alasan, nanti kita akan pelajari di pasal yang keempat. Nah, Yunus berusaha untuk melarikan diri. Dia tidak mau menuju ke kota Niniwe, dia menghindar dan dia mau lari ke kota Tarsis.
Intinya dia mau menghindar dari perintah Tuhan. Dia tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Dia langsung naik kapal, dia membayar kapalnya dan dia berangkat ke Tarsis. Dia bayar biaya perjalanannya, kemudian dia masuk ke dalam kapal itu dan dia langsung masuk ke bagian dalam, di bagian bawah di kapal itu. Dan apa yang terjadi? Kita semua sudah tahu ya, Bapak Ibu semua sudah tahu. Banyak yang terjadi adalah terjadi badai, kapal itu terombang-ambing, semua awak menjadi ketakutan. Semua lagi ribut di atas, di bagian atas kapal, sedangkan Yunus tadi kan dia ada di bawah. Kemudian badai itu semakin lama semakin besar. Dan orang-orang itu tahu pasti ada sesuatu ini. Ada sesuatu yang salah. Mungkin ada di antara mereka yang menyebabkan terjadinya badai ini. Karena ini bukan hal yang biasa. Akhirnya mereka mulai mencari-cari siapa yang penyebab dari badai ini terjadi. Kemudian si nakodanya itu juga turun ke bawah karena pada waktu itu kapal hampir tenggelam sehingga orang-orang mulai membuang barang-barang yang ada di kapal itu. Nah, ketika nakoda itu turun ke bawah, dia menemukan Yunus yang sedang tertidur. Lalu Yunus dibangunkan oleh nakodanya. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah. Berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Karena pada waktu itu, karena di dalam kapal itu ada banyak orang, mereka semua berseru kepada Allahnya masing-masing. Nah, nakoda ini menegur Yunus supaya Yunus itu juga berseru kepada Allahmu, katanya nakoda ini kepada Yunus. Dan setelah mereka kemudian membuang undi untuk mencari penyebab, siapa sih yang membuat Allah itu menjadikan badai sehingga kapal ini terombang-ambing dan hampir tenggelam. Ketika dibuang undi, ternyata keluarlah nama Yunus. Kemudian berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kami ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau datang? Kemudian Yunus menjawab mereka, di ayat 9, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi takut juga ketika mendengar perkataan dari Yunus. Yunus mengatakan, aku takut, gitu. Karena itu dia menghindar, dia masuk ke dalam, dia mau menghindari Tuhan. Kemudian akhirnya singkat ceritanya, setelah tahu bahwa Yunus ini adalah penyebabnya, mereka akhirnya sepakat untuk melemparkan Yunus ke laut dan akhirnya badai itu pun reda. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menghindar dari panggilan Tuhan. Jadi yang pertama yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara itu tahu, beberapa sebagian besar dari kita tahu panggilan Tuhan atas hidup kita. Tuhan mungkin menginginkan kita melayani di tempat ini atau melayani di bagian ini, tapi seringkali kita menghindar dengan berbagai alasan kita, dengan berbagai pemikiran-pemikiran kita. Padahal di dalam hati kita yang paling dalam, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk berada di tempat itu. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan tugas itu. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan pelayanan itu. Tetapi kita sebagai manusia seringkali berdalih-dalih dengan alasan kita, tidak mau Tuhan, aku menghindar saja, aku sembunyi saja, aku berdiam saja, aku tidak mau melakukan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika Tuhan memanggil kita, itu suatu anugerah bagi kita. Dan tidak semua orang mendapatkan anugerah itu. Jadi ingatlah baik-baik, dari sekian banyak orang, Tuhan memilih Yunus. Sama seperti kita, dari sekian banyak manusia di dunia, Tuhan memilih saya dan saudara. Dan janganlah kita lari dari panggilan kita, tetapi kita berusaha untuk taat kepada Tuhan, karena apapun yang kita lakukan, kita ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jangan menghindar lagi dari panggilan Tuhan. Hal pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita semua adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 137 ayat 139 ayat 7 sampai 10.
Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan untuk saudara. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu ketika Tuhan memanggil, Tuhan itu tidak memaksa. Tetapi Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Tuhan tidak ingin kita berjalan di jalur yang di luar jalurnya Tuhan. Karena itu bukan yang terbaik. Tapi Tuhan ingin kita berjalan di jalurnya Tuhan karena itu yang terbaik. Sama seperti Yunus, Tuhan tidak ingin Yunus menjadi orang yang menghindar, lari dari masalah, lari dari tugasnya. Sama seperti halnya kepada kita semua hari ini, Tuhan ingatkan apapun yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara, jangan pernah lari dari panggilan itu. Tapi kita belajar untuk melakukan tugas panggilan itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dan semuanya itu adalah anugerah Tuhan ketika Tuhan memakai kita. Jadi ingat ya, jangan lari dari panggilan Tuhan. Kemudian kita akan lanjutkan di perikop yang kedua. Di pasal yang kedua, judul perikopnya adalah doa ucapan syukur Yunus. Nah, ketika Yunus sudah dilemparkan, ada ikan besar yang menangkap Yunus. Akhirnya Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Dan di dalam kegelapan di tempat itu, di dalam suatu kesunyian, di dalam kesendiriannya, dia mulai merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan disitulah dia mulai tahu bahwa Tuhan itu sayang kepada dia. Karena itu di dalam pasal 2 ada doa ucapan syukur dari Yunus. Yunus menyadari bahwa dia salah. Yunus tahu bahwa dia telah lari dari panggilannya. Dan Yunus tahu bahwa apa yang aku lakukan ini tidak benar. Tapi Tuhan tidak menghukum dia, tidak membuat dia mati. Tapi Tuhan beri kesempatan dia hidup walaupun saat itu kalau kita bayangkan dia berada di dalam suatu tempat yang gelap, sendirian, di dalam perut ikan, yang dia bingung juga, loh kok seperti ini, sampai kapan dia juga tidak tahu. Dia mulai menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi dia. Ketika dia lari dari panggilannya, Tuhan mengingatkan dia dan tidak membuat dia binasa, tapi memberikan dia kesempatan untuk hidup. Dan disinilah ada doa ucapan syukur dari Yunus. Dan di dalam doa itu dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Jadi ada pertanyaan di dalam diri Yunus, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus, karena dia tahu bahwa dia sudah bersalah pada Tuhan. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak, Ibu, Saudara,
Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami suatu masalah bukan untuk membuat saudara menjauh dari Tuhan, tapi gunakanlah itu untuk kita dekat dengan Tuhan. Di dalam kesendirian kita, di dalam persekutuan kita benar-benar dengan Tuhan secara pribadi, saudara akan menemukan jawaban-jawaban itu. Ketika kita menghadapi masalah, ambillah waktu tersendiri untuk saudara datang kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi yang mungkin tidak banyak orang tahu, di kamar, tutup kamarmu, tutup pintu kamarmu. Sediakan waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita memuji menyembah Tuhan, dan di sana kita akan tahu betapa Tuhan sangat mengasihi kita, dan di situ kita akan tahu apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan di situ Tuhan akan menguatkan kita, di situ kita akan bangkit. Saat kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan, di situ kita akan tahu apa sih isi hati Tuhan dalam hidup, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Kalau kita tidak punya waktu, tidak banyak kita mendengar apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita tidak menyediakan waktu, kita mulai sibuk dengan kegiatan kita sendiri, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan mau, karena kita tidak memberikan kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara semuanya, sediakan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Ungkapkan apa yang ada dalam diri saudara dan Tuhan pasti akan menjawab. Ketika kita rindu untuk dekat dengan Tuhan, terlebih lagi Tuhan, Dia sangat amat rindu untuk dekat dengan saudara. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini mungkin di antara saudara semuanya, ada yang sudah meninggalkan Tuhan, ada yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Hari ini, setelah ibadah ini, ambillah waktu untuk saudara bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Sediakan waktu khusus untuk Tuhan, karena Tuhan rindu untuk saudara kembali kepadanya. Tuhan rindu untuk saudara bersemangat kembali. Tuhan rindu untuk saudara melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan rindu untuk saudara mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan rindu untuk memakai saudara untuk menjadi alatnya, untuk menjadi alatnya kemuliaannya dimanapun saudara nanti akan ditempatkan. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Teguran-teguran yang terjadi dalam hidup kita itu bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi itu menunjukkan bahwa Tuhan sayang kepada saudara. Asal kita mengerti dan kita mau berubah dan kita mau melakukan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan atas apa yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, karena percayalah ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan selalu sediakan yang terbaik untuk kita semua. Jadi yang kedua adalah milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Amin. Ketika kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah. Di situ saudara akan menemukan kembali semangat saudara yang mulai hilang. Di situ saudara akan menemukan kembali kasih dalam diri saudara yang mulai berkurang. Milikilah selalu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan dari kisah Yunus ya, yang dari pasal yang kedua. Kemudian kita akan melanjutkan kepada pasal yang ketiga. Judul perikopnya adalah Pertobatan Niniwe. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Yunus bertobat, mengakui kesalahannya dan mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidupnya, Tuhan itu berfirman lagi kepada Yunus, supaya Yunus itu pergi lagi ke kota Niniwe. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kemudian bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe itu adalah suatu kota yang mengagumkan besarnya, dan perjalanannya 3 hari perjalanan luasnya. Jadi kalau kita bisa bayangkan ya, luasnya kota itu 3 hari perjalanan luasnya. Dan kemudian Yunus pun masuk ke kota itu, kemudian dia berseru seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 40 hari lagi maka Niniwe akan
ditunggang balikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, orang-orang Niniwe yang mendengar, mereka tahu Tuhan. Mereka langsung mengumumkan puasa kepada semua orang yang ada di tempat itu, yang ada di kota itu. Karena mereka tahu, wah berbahaya ini. Allah sudah berkata akan menunggang balikan kota ini. Jadi mereka menemukan seruan pertobatan massal. Semua melakukan pertobatan dari kejahatan-kejahatan mereka. Di pasal 1 dikatakan bahwa kejahatan mereka sangat besar sehingga sampai ke telinga Tuhan. Tapi di pasal 3 ketika mereka mendengar teguran Tuhan, orang-orang di sini, orang-orang di Niwe langsung melakukan pertobatan secara massal. Semua melakukan pertobatan, semuanya bergabung sampai dari yang rakyat paling bawah sampai rajanya, dari orang yang paling tua sampai anak-anak kecil, mereka bergabung dan mereka bertobat sungguh-sungguh dan mereka tidak melakukan kejahatan itu lagi. Jadi yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita, yang ketiga adalah bertobatlah saat Tuhan menegur kita. Bertobatlah saat Tuhan menegur kita. Kita bisa lihat ya bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita, firman Tuhan itu selalu menegur kita. Kita mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kemudian firman itu menegur kita. Tapi selalu ada respon dari kita. Tuhan menginginkan respon yang positif, bukan respon yang negatif. Ketika kita mendapatkan teguran dari Tuhan, seharusnya kita langsung introspeksi, lalu kita berbalik dan tidak melakukan kejahatan atau kesalahan itu lagi. Itu yang Tuhan inginkan hari ini. Kalau Tuhan menegur saudara, apapun yang saudara lakukan dan Tuhan tegur, Tuhan ingin hari ini juga, saat ini juga kita berubah dan menghentikan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menghentikan perbuatan-perbuatan kita yang kita tahu bahwa itu salah. Dan Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita mau ditegur dan mau berubah. Mulai tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini bukan saatnya lagi kita bermalas-malasan atau kita berdiam atau kita cuek dengan teguran Tuhan. Tetapi ini adalah saatnya kita berlomba untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita. Amin. Tapi kita tahu yang hari ini harus kita lakukan adalah ketika Tuhan menegur kita dan kita tahu itu baik, itu teguran dari Tuhan, gunakan itu untuk memperbaiki diri kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Jangan lagi menjadi orang yang tersinggung dengan suatu teguran. Kalau kita tahu teguran itu dari Tuhan, pasti itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi kita harus berubah dan kita mau ditegur untuk menjadi lebih baik lagi. Kita belajar dari orang-orang di Niniwe. Kejahatan mereka besar, tetapi ketika ditegur mereka semua melakukan pertobatan. Mereka tahu bahwa ini Allah yang berkata. Kita seringkali mengabaikan atau menganggap remeh suara Tuhan, betul? Seringkali kita menganggap bahwa itu bukan suara Tuhan. Bukanlah itu, padahal di dalam hati kita tahu bahwa itu Tuhan yang berbicara. Tapi seringkali kita mengabaikan. Hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, saudara dan saya belajar untuk kita mau ditegur Tuhan. Untuk kita mau diingatkan oleh Tuhan supaya hidup kita menjadi lebih baik. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa aku kasihi, aku menegur dan menghajar. Karena itu tekunlah kalian dan bertobatlah. Saya bacakan sekali lagi di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, aku menegur dan menghajar. Karena itu tekunlah kalian dan bertobatlah. Yang Tuhan ingatkan kepada kita dari kisah Yunus ini yang ketiga adalah bertobat saat Tuhan menegur kita. Tidak ada kata tapi lagi, tidak ada kata enggak lagi, tapi yang ada adalah aku siap Tuhan, aku mau berubah. Kemudian yang keempat, yang Tuhan ingatkan kepada kita adalah sesuai dengan cerita di Yunus ya, di pasal yang keempat. Judul perikopnya adalah Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Jadi ketika Allah melihat bahwa bangsa Niniwe ini ditegur dan mau berubah, mau bertobat, akhirnya Allah menyesal tidak jadi menunggang balikan kota ini.
Ini yang sebenarnya ditakutkan oleh Yunus. Karena itu di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus tahu, jangan-jangan nanti ketika aku disuruh melakukan ini dan aku berkata di kota Niniwe, bertobatlah, Tuhan akan menunggang balikan kota ini dalam 40 hari. Yunus takut kalau ternyata gak jadi atau dibatalkan oleh Tuhan. Mungkin dia nanti takutnya merasa malu. Loh, aku sudah ngomong gini kok tidak terjadi. Tapi di sini Yunus belajar, ternyata di dalam perikop 4 ini, akhirnya Yunus mengerti kenapa Allah tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe. Nah, di dalam kemarahannya, Yunus marah lagi. Jadi Yunus ini marah, ngambek lagi pada Tuhan. Biarkan aku mati. Gitu. Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Kemudian Tuhan menghibur dengan menumbuhkan pohon jarak. Pohon jarak yang melampaui kepala Yunus, tiba-tiba tumbuh gitu ya dalam sehari, menaungi kepala Yunus. Wah, Yunus merasa terhibur. Dia senang sekali. Wah, ternyata aku merasakan suatu kebahagiaan. Ternyata Tuhan baik melindungi dengan pohon ini sehingga aku tidak kemanasan. Tapi keesokan harinya Tuhan tentukan ternyata pohon itu apa saudara? Banyak ulat yang menggerogoti pohon itu. Sehingga pohon itu layu. Nah, sedih lagi Yunus. Nah, kan biarkan aku mati. Dia berteriak lagi seperti itu. Tapi Tuhan bilang, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Disinilah kita mengerti hati Tuhan. Coba kita baca di ayat yang 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang sangat banyak. Dari perkataan Tuhan ini, Yunus mulai menginsafi, dia mulai sadar. Ternyata betapa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak hanya mengasihi Yunus saja, tapi juga mengasihi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa kita punya Allah yang luar biasa. Terkadang kita berpikir mungkin ada orang yang menjahati saudara, mungkin ada orang yang berbuat jahat kepada saudara dan menyakiti saudara. Tapi kok ternyata tidak terjadi apa-apa dengan orang itu. Seharusnya kita bersyukur karena kita tahu bahwa Allah mengasihi orang itu juga. Berarti Allah memberikan kesempatan bagi orang itu untuk bertobat. Allah masih memberikan waktu bagi dia untuk mengenal Tuhan. Dan itu adalah tugas kita juga untuk mengambil peran dalam bagian itu. Bapak, Ibu, Saudara, jangan ada suatu kekecewaan kepada Tuhan. Terkadang kita berpikir dengan pemikirannya kita sendiri yang berbeda dengan pemikiran Tuhan. Tapi ingatlah selalu bahwa pemikiran Tuhan, pikiran Tuhan tidak akan pernah salah. Pikiran kita bisa salah, tapi pikiran Tuhan pasti benar, karena Dia adalah kebenaran. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Yunus. Lari dari panggilan Tuhan, tidak punya waktu persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak mengasihi orang lain. Dan seringkali kita ditegur, kita tidak bertobat. Hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara, juga kepada saya, semua orang yang mendengarkan kebenaran firman hari ini, yuk kita berbalik kepada Tuhan. Yuk kita menjadi taat lagi kepada Tuhan. Yuk kita mempunyai persekutuan lagi yang indah dengan Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ayo kita mengasihi semua orang tanpa batas. Jangan gunakan pemikiran kita, karena seringkali pemikiran kita bisa salah. Tapi ingatlah selalu bahwa Tuhan itu penuh kasih kepada saudara, juga kepada semua orang. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan suatu kesaksian. Saya pun juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yunus. Saya pernah mau lari meninggalkan semuanya. Saya pernah mau pergi meninggalkan semuanya. Tapi Tuhan sangat baik.
Tuhan sangat baik pada saya, sehingga saya tidak jadi melakukannya. Saya mulai menghindar dan saya mulai bilang sudah cukup dan aku akan pergi. Tapi apa yang terjadi saudara? Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, saya mulai menyadari bahwa kita tidak bisa lari dari Tuhan. Itu semua dilakukan Tuhan bukan karena ingin menyakiti kita, tapi karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan ingin kita dibentuk menjadi indah, punya karakter yang baik, hidup benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya dalam keputusan untuk saya mulai pergi, ketika saya berjalan, saya seperti masuk ke dalam suatu lautan. Saya seperti orang kebingungan yang nggak tahu saya harus kemana. Kemudian tiba-tiba saya mendengarkan suara yang lembut berkata kepada saya. Saya merasakan saya itu jalan, tapi saya merasakan saya sedang masuk ke dalam laut. Dan saya tahu di situ ada angin yang sangat kencang. Dan saya masuk di dalam laut itu. Itu di pagi hari, tidak ada orang yang tahu karena saya datang awal. Saya datang awal ke kantor, tidak ada yang tahu, tapi saya merasa saya sedang berjalan, sedang masuk ke dalam air itu. Terlalu ada suara berkata, "Nak, lihat aku." Kemudian saya bilang, saya terdiam di situ beberapa saat karena saya mencari siapa yang berkata kepada saya. Tapi saya tahu sebenarnya itu Tuhan yang berkata kepada saya. Akhirnya saya cuma bilang ya gitu, tapi saya belum berusaha untuk sungguh-sungguh karena saya masih menyimpan sesuatu yang Tuhan tidak ingin saya simpan. Saya masih menyimpan suatu kekecewaan, kesedihan, kemarahan, semuanya masih berkecamuk dalam diri saya. Kemudian saya mulai merenungkan, saya tidak boleh seperti ini. Tapi saya juga masih, tadi itu mungkin bukan suara Tuhan ya, bukan ini. Itu cuma mungkin krosok-krosokan. Saya bilang gitu supaya saya juga tetap pada pendirian saya untuk meninggalkan semuanya. Kemudian siang harinya, suami saya bilang kepada saya, "Yang ada pesan dari salah seorang hamba Tuhan untuk kamu." Karena kejadian ini saya tidak cerita kepada siapapun. Katanya, fokus pada Tuhan. Fokus pada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagimu. Saya cuma bilang, iya. Dalam hati saya, sudah 2 kali Tuhan bicara sama saya. Kemudian saya masih berdari lagi, masih berusaha menghindar lagi. Siang harinya, ada seorang pendoa datang menghampiri saya. Dia tidak tahu untuk apa dia datang kepada saya. Dia bilang, saya cuma lewat sini dan Tuhan suruh saya untuk ketemu JC. Untuk apa? Saya bilang gitu. Saya tidak tahu. Kemudian saya bilang, ya karena saya memang butuh seorang untuk saya cerita. Tadi saya bilang pada Tuhan, saya butuh orang untuk saya cerita. Kemudian Tuhan kirimkan dan dia menyampaikan pesan Tuhan. Dari situ saya sudah diteguhkan 3 kali dan saya berkata, Tuhan hari itu juga saya tidak mau menjadi orang yang lari dari panggilan saya. Saya mau jadi orang yang tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan. Menjadi orang yang terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya dapat merasakan di antara Bapak Ibu Saudara juga banyak yang mulai menghindar dari Tuhan dengan dalih-dalih saudara. Ini gerejanya gini, ibadahnya enggak enak, atau segala macam alasan yang banyak sekali yang ada dalam diri saudara yang saudara pikir itu masuk akal. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua jangan lari dari panggilan. Karena kalau tidak, karya Tuhan yang mulia tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan yang terbaik tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita semuanya mulai berjalan dalam panggilan Tuhan. Lakukan sungguh-sungguh tugasmu. Lakukan sungguh-sungguh bagianmu. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Abaikan semua yang menyakiti saudara. Abaikan semua yang membuat saudara terhalang untuk melayani Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan saudara akan lihat betapa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara dan bagi semua orang. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Ada 4 hal yang ingin Tuhan
kita pelajari hari ini. Yang pertama, jangan lari dari panggilan Tuhan. Yang kedua, milikilah persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, bertobatlah saat Tuhan menegur kita. Dan yang keempat, hiduplah dalam kasih. Tuhan mengasihi semua orang. Mengasihi orang yang kita pikir mungkin orang itu jahat. Tapi ketika itu orang itu berubah, kita tidak akan pernah tahu. Mungkin kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang kita lihat secara mata kita, mungkin orang itu bukan orang yang baik. Tapi Tuhan yang tahu di dalam hatinya. Tuhan tidak akan pernah tahu apa yang terjadi, seberapa besar kasihnya kepada Tuhan. Seringkali kita melihat beberapa akhir-akhir ini, mungkin ada hamba Tuhan yang meninggal, kemudian banyak orang yang bilang, oh makanya ini jahat. Tidak saudara, berhenti menghakimi orang. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dia katakan di saat-saat terakhirnya. Kita tidak pernah tahu pergumulan pribadinya dia dengan Tuhan. Berhenti menghakimi, tapi kita belajar untuk mendoakan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan kebenaran firman hari ini, Tuhan ingatkan untuk sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, untuk bersemangat kembali di dalam Tuhan, apapun alasannya. Tidak boleh ada alasan yang menghalangi kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan untuk saudara. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita baca sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan akan menopang tangan kita, asalkan kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah ini membawa kami untuk terus dekat dengan Engkau, untuk terus kami mengasihi Engkau. Ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, mungkin kesombongan kami, pemikiran kami yang tidak benar, perkataan kami yang menyakiti orang lain. Tuhan, ampuni kami saat ini. Dan biarlah terus Tuhan tuntun setiap langkah hidup kami untuk kami terus hidup berkenan di dalam-Mu Tuhan. Terus hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari Engkau. Pegang setiap kami dan jangan pernah lepaskan setiap kami Tuhan. Bawa setiap kami untuk dekat kepada-Mu Tuhan. Bawa setiap kehidupan kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Jangan biarkan ada yang terhilang di antara kami Tuhan. Bawa kami untuk terus dekat dengan-Mu Tuhan. Mengasihi Engkau dalam seumur hidup kami, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa itu bukan suatu kebetulan. Pimpin kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya hidup kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa memalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kau telah berfirman melalui hamba-Mu, belajar dari kehidupan Yunus Tuhan. Yang kadang-kadang kita lakukan sebagai manusia untuk lari dari panggilan-Mu. Padahal kami percaya Tuhan, kami dipilih dengan satu tujuan yang besar dalam setiap hidup kami. Dan itu kasih karunia yang besar dari Engkau Tuhan. Untuk kami belajar menghargai panggilan-Mu Tuhan. Dan kami akan terus Tuhan membangun hubungan dengan Kau senantiasa untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, apapun teguran yang Kau berikan kepada kami setiap hari, setiap waktu, di saat kami mungkin melakukan kesalahan, kami percaya Tuhan itu adalah kebaikan-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut, supaya kami mengerti akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Pimpin kami semua untuk mengerti akan firman-Mu ini, Roh Kudus berbicara lebih lanjut kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Ibu Evi Santa Rosa, kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanannya, di dalam memimpin sekolah. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati senantiasa Tuhan hamba-Mu untuk berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Sehingga kami dapat memberikan yang terbaik yang dapat kami berikan. Dan kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan, biar Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kau memberkati kami semua Tuhan dengan kesehatan, di dalam keluarga kami, di dalam usaha kami, di dalam setiap apa yang kami lakukan, supaya kami berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu itu bagi kami orang-orang percaya. Pimpin kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau terus memberkati Bapak Presiden Jokowi yang terus bekerja untuk negara ini Tuhan bersama seluruh staf jajarannya. Kami percaya Tuhan, masih ada masalah-masalah yang terjadi di negara ini, tapi kami percaya Kau tidak pernah tinggalkan sedikit pun juga Bapak Presiden kami, dan kami percaya Tuhan akan terjadi pemulihan bagi negara ini. Terima kasih Tuhan. Masih kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kina rama ya rama ta sikap pata rama ya rama ya rama. Kina rama syada rama ya rama. Kina rama rama. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu tempat ini. So kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor di kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.